Hai adik-adik, sekarang kita akan menyelesaikan soal induksi matematika. Nah, bila diketahui sigma ini, sigma K, terus ditanyakan nilai jumlah deret tersebut dan buktikan dengan induksi matematika. Jadi maksudnya adalah kita tentukan rumus jumlahnya, jumlah dari deret ini. Nah, kita ketahui bahwa bila n sama dengan 1, maka tulisnya adalah 1 kuadrat min 1 ditambah 1. Bila n sama dengan 2, berarti ini kemudian ditambahkan 2 kuadrat min 2 ditambah 1 dan seterusnya. Nah, sehingga kita harus menggunakan sifat sigma. Kita ketahui bahwa bila sigma n i sama dengan 1, sigma i kuadrat itu adalah n plus 1 2n plus 1 per 6. Lalu sigma n i sama dengan 1, i pangkat 3 adalah n plus 1 per 2, ini dipangkatkan 2. Lalu n i sama dengan 1 i pangkat 4 adalah n plus 1 6n pangkat 3 ditambah 9n kuadrat plus n min 1 dalam kurung dibagi 30. Nah, kita bisa pakai bentuk deret ini dengan jumlahnya yang sudah ada. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Tadi adalah sigma n, ini K sama dengan 1, K kuadrat dalam kurung K kuadrat min K plus 1. Nah, ini bisa kita tulis menjadi K pangkat 4 min K pangkat 3 ditambah K kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tulis, kita pecah sigmanya menjadi seperti ini. K pangkat 4 dikurangin sigma K pangkat 3 ditambah sigma K kuadrat. Nah, gini. Lalu kita masukkan nih jumlah deret yang ada di sini ke sini. Kita tuliskan, saya pakai warna yang beda-beda. Ini jadi n plus 1 6n pangkat 3 plus 9n kuadrat plus n min 1 dibagi 30, kemudian dikurangin n plus 1 dibagi 2, ini tadi dipangkatkan 2, lalu ditambah n plus 1 2n plus 1 per 6. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya semua. Sebelum kita samakan, ini kita selesaikan dulu, kita sederhanakan sehingga menjadi n. Ini saya tulis lagi
Nah, ini bisa menjadi n kuadrat n plus 1 kuadrat per 2 kuadrat menjadi 4 ditambah n plus 1 2n plus 1 per 6. Nah, lalu kita samakan nih penyebutnya semua. Kita pakai penyebut 60 sehingga menjadi seperti ini. 2n n plus 1 6n pangkat 3 ditambah 9n kuadrat plus n min 1 per 60, kemudian dikurangin 15n kuadrat n plus 1 kuadrat per 60 ditambah 10n n min plus 1 2n plus 1 per 60. Nah, ini ya. Setelah itu kita gabungkan. Ini akan, karena di sini ada n plus 1, n plus 1, n plus 1, kita bisa jadiin satu nih. Nah, kayak gimana? Gini. n plus 1 dalam kurung 2 6n pangkat 3 ditambah 9n kuadrat ditambah n min 1 dikurangi 15n dikali n plus 1 ditambah 10 dikali 2n plus 1. Nah, begini. Ini semua dibagi berapa tadi? Dibagi 60. Ya, karena lainnya nggak cukup, jadi saya buat seperti itu. Nah, kita gabungkan sekarang. Ini akan menjadi seperti ini. n plus 1. Ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. 12n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah 7n plus 8 dibagi 60. Nah, sehingga kita sudah ketemu nih rumusnya. Kita gabungkan sigma n, pakai ini aja, sigma n k plus k sama dengan 1 k kuadrat dalam kurung k kuadrat min k plus 1 sama dengan, saya taruh bawah sama dengannya, n plus 1 12n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus 7n plus 8 per 60. Nah, begini. Ini ya. Setelah itu kita akan buktikan dengan induksi apakah benar rumus ini. Kita pertama asumsikan n sama dengan 1. Berarti ini akan menjadi 1 kuadrat min 1 ditambah 1 sama dengan 1 plus 1 12. Nah, ditambah 3 1
7 kali 1 ditambah 8 dibagi 60. Nah, ini hasilnya akan menjadi ini 1, ini sama dengan 1 dikali 2 dikali 30 per 60. 1 sama dengan ini menjadi 60 per 60, jadi 1. Terbukti dengan N sama dengan 1. Sekarang kita asumsikan N sama dengan K. Kita tulis K ini akan menjadi 1 ditambah titik-titik ditambah K kuadrat min K ditambah 1 sama dengan K plus 1 12K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 7K ditambah 8 dibagi 60. Kemudian kita buktikan bila N sama dengan K plus 1. Nah, kita masukkan K plus 1-nya sehingga akan menjadi seperti ini. 1 ditambah titik ditambah K kuadrat, ini saya tulis lagi, ditambah K plus 1 kuadrat dalam kurung K plus 1 kuadrat dikurangin K plus 1 ditambah 1. Nah, ini ya. Lalu sama dengan K plus 1 K plus 2, karena 1 plus 1 ini langsung saya tuliskan K plus 2. Kemudian 12 K plus 1 pangkat 3 ditambah 3 K plus 1 kuadrat ditambah 7 K plus 1 ditambah 8. Nah, ini kita substitusikan yang di sini ke dalam sini. Kita selesaikan ruas kiri dulu ya. Ini akan menjadi K plus 1 12K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 7K ditambah 8 dibagi 60 ditambah K plus 1 kuadrat dalam kurung K plus 1 kuadrat dikurangin K plus 1 ditambah 1. Nah, ini. Lalu kita selesaikan ruas kiri ini, kita samakan penyebutnya. Nanti akan kita samakan menjadi seperti ini. K plus 1 12K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 7K ditambah 8 ditambah 60 K plus 1 kuadrat K kuadrat ditambah K ditambah 1. Jadi ini sudah saya disederhanakan menjadi seperti ini gitu. Lalu jangan lupa ini adalah dibagi 60 semuanya itu ya, karena nggak cukup nih
Terus kita sederhanakan semua. Ini kita gabung semua. Dengan K plus 1 kita biarkan. Jadi seperti ini. K plus 1 12K pangkat 4 ditambah 63K pangkat 3 ditambah 127K kuadrat ditambah 128K ditambah 60 dibagi 60. Nah, gini. Sekarang kita selesaikan ruas kanan. Ruas kanannya tadi adalah K plus 1, K plus 2, lalu 12K plus 1 pangkat 3 ditambah 3K plus 1 kuadrat ditambah 7K ditambah 15 dalam kurung dibagi 60. Nah, kita sederhanakan menjadi K plus 1, kita jabarkan K plus 2. Nah, yang ini kita jabarkan akan menjadi 12K pangkat 3 ditambah 39K kuadrat ditambah 49K ditambah 30. Nah, dibagi 60. Kemudian karena tadi yang di ruas kiri itu yang terpisah cuma K plus 1 nih, sehingga kita jadikan K plus 1. K plus 2 nya kita kalikan, ini kita kalikan dengan ini gitu. Nah, ini menjadi K plus 1, ini menjadi 12K pangkat 4 ditambah 63K pangkat 3 ditambah 127K kuadrat ditambah 128K ditambah 60 dibagi 60. Nah, artinya sudah sama nih ruas kiri dengan ruas kanan, benar kan? Kita coba tulis ulang ya. K plus 1 12K pangkat 4 ditambah 63K pangkat 3 ditambah 127K kuadrat ditambah 128K ditambah 60 per 60 sama dengan K plus 1 12K pangkat 4 ditambah 63K pangkat 3 ditambah 127K kuadrat ditambah 128K ditambah 60 per 60. Nah, jawabannya adalah terbukti benar. Gitu ya adik-adik, semoga membantu.